Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zamrozi Ahmad Yani dengan NIM 211510601043, mahasiswa praktikan mata kuliah Komunikasi Pembangunan Pertanian kelas H dari Universitas Jember. Di sini saya akan membahas sedikit tentang pertanian hortikultura. Nah, tentunya kita semua sudah tahu kan kalau wilayah Indonesia itu terletak di antara garis khatulistiwa. Karena wilayah Indonesia yang terletak di antara garis khatulistiwa ini, negara Indonesia menjadi negara yang beriklim tropis. Tentunya Indonesia mendapatkan keuntungan dari letak yang strategis ini, seperti memungkinkan berlangsungnya berbagai musim bunga, buah, dan sayuran sepanjang tahun. Hortikultura adalah cabang dari pertanian yang bergerak di bidang budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman obat, maupun tanaman hias. Pertanian hortikultura sebenarnya memiliki peluang dan potensi untuk dikembangkan di Indonesia agar dapat menjadi produk ataupun mata pencaharian unggulan. Nah, kita juga pasti sudah tahu kan, di samping berpotensi, pasti juga ada hambatan-hambatan yang dialami dalam pertanian hortikultura. Nah, apa saja sih hambatan yang dialami oleh pertanian hortikultura ini? Sebenarnya ada banyak hambatan yang dialami, tapi di sini saya akan menyebutkan dua hambatan saja. Hambatan yang pertama di pertanian hortikultura adalah SDM atau sumber daya manusia. Di Indonesia, sumber daya manusia petani hortikultura masih kurang memadai. Rendahnya sumber daya manusia ini terjadi karena rendahnya pendidikan para petani sehingga membuat lemah dalam wawasan, pengetahuan, keterampilan bertani, dan juga semangat untuk maju dalam bertani. Sumber daya manusia juga bukan hanya para petani saja, tapi juga para konsumen. Sebagian konsumen lebih memilih produk impor daripada produk dalam negeri, sehingga mengancam penjualan petani hortikultura di Indonesia. Dan hambatan yang kedua adalah penggunaan teknologi. Seperti yang kita tahu, sebagian besar petani di Indonesia masih belum memanfaatkan perkembangan teknologi pertanian modern. Salah satu penyebabnya yaitu para petani yang masih mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi teknologi pertanian. Dan yang kedua, karakter masyarakat yang sulit menyesuaikan inovasi baru. Nah, bagaimana caranya agar produktivitas dan mutu pertanian hortikultura ini dapat meningkat? Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan mutu komoditas pertanian hortikultura ini. Di antaranya yaitu melalui jaminan ketersediaan benih bermutu, penggunaan pupuk berimbang, dan pengendalian hama. Peningkatan produktivitas dan mutu ini juga bisa dilakukan dengan peningkatan akses petani terhadap teknologi produksi dan pengolahan hasil pertanian. Seperti beberapa langkah yang bisa dilakukan itu seperti modernisasi pertanian, pemanfaatan dan penggunaan teknologi, dan pengembangan pertanian 4.0. Dan tentunya peran generasi muda juga sangatlah penting untuk meningkatkan pertanian di Indonesia. Maka dari itu, mari kita sebagai generasi muda untuk selalu ikut berkontribusi dalam pembangunan bidang pertanian, utamanya dalam subsektor pertanian hortikultura. Ya, mungkin itu saja sedikit pembahasan tentang pertanian hortikultura. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.